Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Presiden Jokowi mengundang band musik Slank makan siang bersama di Istana. Personel Slank yang terdiri dari Kakak, Bim Bim, Rido dan Ivar mengaku hanya bersilaturahmi dan tidak ada pembicaraan serius. Para personil Slank bersama keluarganya datang ke Istana Rabu siang. Mereka mengaku tidak ada pembicaraan serius dengan Presiden Joko Widodo, melainkan hanya bersilaturahmi. Sejak Jokowi menjadi presiden, ini adalah pertemuan pertama Slank bersama Presiden. Presiden yang undang. Presiden yang undang, cuman emang dia baru bisa kali ini. Jadi dari dari tahun lalu pas jadi presiden tuh udah mau nyempetin, nggak sempet ya. Pikir ya take your time deh, maksudnya pasti sebagai presiden kan urusannya juga nggak kayak pelajar PR kan banyak. Jadi sampai akhirnya bisa sendiri deh, akhirnya bisa. Ya intinya pokoknya mencari mimpi bersama buat bangsa, gitu. Jadi karena suatu kelompok manusia kalau punya mimpi yang sama nggak bakal bubar. Tapi kalau mimpinya sendiri-sendiri, jangankan anak band, bangsa pun bisa bubar. Ya pemirsa, kita akan kembali menuju ke Gang Potlot, markas Slank terkait agenda kunjungan Joko Widodo yang dikabarkan sudah menggelar konferensi pers. Di sana kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih rekan wartawan yang udah antusias untuk datang ke sini. Aku pikir cuma sepi-sepi berenam doang, nggak tahu rame banget. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan kecintaan rakyat sama Jokowi ya. Iya, hari ini Pak Jokowi datang ke Potlot, kita ingin apa? Ngasih apa ya ini? Ngasih ide, ada beberapa ide, ada beberapa nama-nama orang yang kita anggap negarawan. Ada 46 orang di sini yang mungkin bisa jadi gambaran buat insya Allah kalau Pak Jokowi jadi pemimpin kita. Amin. Apa mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkunjung ke Slank lagi karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama, Slank gencar kampanye anti golput. Ini yang saya senang. Pertama. Kedua, Slank konsisten mengkampanyekan anti korupsi. Yang kedua, ini juga kita juga cocok. Kemudian yang ketiga juga Slank adalah contoh revolusi mental. Revolusi mental. Ya anak-anak muda yang produktif. Ya kan? Ya udah. 3 itu aja. Dan tadi saya mendapatkan masukan. Ada berapa lembar ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lembar. 5 lembar ini mengenai yang pertama, mengenai 7 ide moral Indonesia. Misalnya di sini disebutkan mengenai sistem birokrasi online dan terbuka. Ini sudah kita lakukan. Adili semua persoalan hukum dan HAM. Kemudian yang ketiga, pendidikan moral adat dan kesopanan. Ini lewat revolusi mental, lewat pendidikan karakter juga sudah dalam perencanaan kita. Kemudian korupsi dan teroris jadi kejahatan yang luar biasa. Saya kira sama. Semua lalu lintas keuangan lewat bank. Ini di DKI juga sudah kita lakukan.
hormati adat istiadat dengan mengangkat hukum adat setempat. Setuju. Kemudian ketujuh, perbuatan SARA adalah kejahatan kemanusiaan dan harus diberikan hukuman yang maksimal. Ini dari slang. Ini dari slang. Kemudian juga ada 7 lagi, 7 ide untuk negara Indonesia. Tapi nggak usah saya sebutkan, banyak sekali sih. Saya baca segini. Kemudian, ya ini manifestonya slang, kita juga tahu semuanya. Kemudian, nah ini ada revolusi cinta. Sebentar. Jadi slang ini memberikan 46 nama yang direkomendasikan untuk bisa masuk di pemerintahan. Nama-nama tersebut adalah tidak usah saya sebutkan. Jadi nama-nama tersebut adalah tidak usah saya sebutkan. Karena sampai detik ini kita belum urusan masalah nama dan masalah menteri. Karena memang kerjasama partai politik kita adalah kerjasama yang tanpa syarat, tidak urusan menteri dulu. Tidak ada. Kita tidak pernah memberikan konsesi-konsesi khusus atau pembagian kursi menteri atau pembagian yang lainnya kepada partai-partai yang mendukung kita. Jadi nggak ada. Kalau ada yang datang kemudian minta menteri 8, udah nggak usah ke kita. Minta cawapres, nggak usah. Iya dong. Belum baru ketemu aja, kenalan belum udah minta cawapres, minta menteri. Udahlah. Apalagi minta menteri utama, nggak usah. Saya kira usulan-usulan dari slang ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Jadi akan kita jadikan masukan, dan mengenai nama-nama, nah ini nanti setelah menang ada kriteria baru namanya dimasukkan. Nah, tapi saya lihat tadi sebagian besar cocok kok. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus main konser di istana, Pak. Hidup Pak Wawi. Jangan Statement tuh Mas, ini artinya deklarasi dukungan slang kepada Pak Jokowi. Biar jelas aja Pak, Mas. bikin konser juga. Konser di istana, kasih statement dikit Mas. Jangan gue ngomong, kakak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Jokowi udah bukan sekali dua kali soal main-main ke Potlot. Sama aja seperti yang udah kita menjalin silaturahmi, bertukar pikiran, terus saling mencuri ilmu satu sama lain kan gitu. Kalau saya pribadi dukungan pasti ke ke calon yang
yang baru dan punya punya rasa sayang terhadap masyarakat, rakyat Indonesia dan alamnya. Nah, itu kalau saya pribadi. Thank you. Mas Kakang melihat Pak Jokowi gimana, Mas? Pak Jokowi teman buat saya udah dari zaman waktu di Solo sampai jadi gubernur DKI pun nggak ada protokoler yang sedikit saya nggak suka sebetulnya, tapi Pak Jokowi asik-asik aja. Selebrasi kemenangan ya. Saya tambahin sedikit kakak. Kalau saya sih ngelihat bahwa ada harapan gitu, ada perasaan di kita gitu bahwa melihat sosok capres ini bahwa ada harapan ke depan gitu, bahwa harapan dengan cara-cara damai itu yang menenangkan hati gitu. Jadi kita bukan dengan cara-cara agresif yang bisa memancing konflik gitu ya. Dan itu yang saya rasa itu yang menenangkan hati gitu. Bahwa semua kita di sini kan berharap bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia yang lebih baik gitu. Dan ya tolong diaminkan. dan ada harapan di situ. Nah, itu sih saya melihat bahwa harapan, memberikan harapan. Nanti akan ada tawaran untuk ikut kampanye Jokowi JK nggak? Hah? Ada tawaran untuk ikut kampanye Jokowi JK nanti? Kalau udah mau kalah baru dibantuin. Kalau menang-menang aja cuekin aja juga pasti menang. Cukup, terima kasih ya. Iya Bu. Ngasih apa ya ini? Ngasih ide, ada beberapa ide, ada beberapa nama-nama orang yang kita anggap negarawan, ada 46 orang di sini yang mungkin bisa jadi gambaran buat insya Allah kalau Pak Jokowi jadi pemimpin kita. Amin. Apa mau mencari mimpi bersama buat bangsa gitu. Jadi karena suatu kelompok manusia kalau punya mimpi yang sama nggak bakal bubar, tapi kalau mimpinya sendiri-sendiri, jangankan anak band, bangsa pun bisa bubar. Ya pemirsa, kita akan kembali menuju ke Gang Potlot Markas Slank terkait agenda kunjungan Joko Widodo yang dikabarkan sudah menggelar konferensi pers. Di sana kita ikuti bersama-sama. Presiden. Presiden yang undang kan? Presiden yang undang, cuman emang dia baru bisa kali ini. Jadi dari dari tahun lalu pas jadi presiden tuh udah mau nyempetin, nggak sempet-sempetnya. Ya pikir ya take your time deh, maksudnya pasti sebagai presiden kan urusannya juga nggak kayak pelajar PR kan banyak. Jadi sampai akhirnya bisa sendiri deh, akhirnya bisa. Ya intinya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih rekan wartawan yang udah antusias untuk datang ke sini. Aku pikir cuma sepi-sepi berenam doang, nggak tahu rame banget. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan kecintaan rakyat sama Jokowi ya. Iya, hari ini Pak Jokowi datang ke Potlot, kita ingin
Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, Presiden Jokowi mengundang band musik Slank makan siang bersama di Istana. Personel Slank yang terdiri dari Kakak, Bim Bim, Rido, dan Ivar mengaku hanya bersilaturahmi dan tidak ada pembicaraan serius. Para personil Slank bersama keluarganya datang ke Istana Rabu siang. Mereka mengaku tidak ada pembicaraan serius dengan Presiden Joko Widodo, melainkan hanya bersilaturahmi. Sejak Jokowi menjadi presiden, ini adalah pertemuan pertama Slank bersama Presiden.